Coba kamu pikirin ini. Negara kita merdeka sejak ke 1945, tapi sampai hari ini utang negara malah makin naik, bukan turun. Pertanyaannya, kenapa utang negara nggak pernah lunas-lunas? Jawabannya nggak sesederhana karena belum dibayar. Sistem ekonomi global memang didesain supaya utang itu terus ada. Begini, setiap kali negara butuh dana, entah buat bangun jalan, bayar gaji, atau subsidi, mereka bisa ambil utang. Tapi yang dipinjam bukan cuma uang, melainkan juga bunga. Jadi, tiap tahun negara harus bayar pokok plus bunga. Dan seringkali buat nutup bunga tahun ini, negara malah utang lagi. Ini kayak gali lubang tutup lubang. Dan siklus ini terus muter tanpa ujung. Lalu dari mana bayar utangnya? Ya dari pajak rakyat, dari sumber daya alam, dari pemotongan anggaran pendidikan atau kesehatan. Lucunya, negara-negara berkembang punya utang lebih besar ke negara maju. Padahal negara maju dulunya menjajah, nguras, dan ngambil sumber daya mereka. Sekarang mereka balik lagi, bukan bawa tentara, tapi bawa pinjaman. Nama lainnya neokolonialisme ekonomi. Jajahannya bukan pakai senjata, tapi lewat utang dan bunga. Utangnya dikasih, syaratnya diem-diem harus nurut kebijakan ekonomi tertentu, buka pasar untuk asing, atau bahkan jual aset negara. Jadi, kenapa utang negara nggak pernah lunas? Karena sistemnya nggak dirancang untuk selesai. Utang itu jadi alat kontrol, bukan solusi. Dan selama rakyat nggak sadar, utang akan terus dijual sebagai jalan keluar. Padahal itu jalan masuk ketergantungan.